Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mana sudah saya mulai ya ini saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang hadir dan juga yang belum hadir nanti bisa nonton rekaman ya. Ada Ustadz Ferry juga, beliau dosen di ilmu komunikasi dan memegang jurnal Sahafa dan juga prosiding humaniora kalau nggak salah ya. Ya. Nah ini izin asatid saya panggil Ustadz ya karena teman-teman ini kita doakan biar jadi ustadz-ustadz yang hebat-hebat di masa depan ya. Saya biasa kok manggil kayak gitu, teman-teman ini eh, rekan kerja kita juga dari mahasiswa ya. Karena saya merasa saya sebagai dosen eh, bisa masuk surga karena ada mahasiswa ya kan. Kalau saya ngajar nggak ada mahasiswanya kan, gimana ilmu ilmu saya bisa diamalkan kan? Ya. Eh, saya mulai dengan sedikit presentasi bahwa kita punya ya. Kita ini di Unida punya total 32 jurnal sebenarnya ya. 32. Silakan, silakan, silakan. Nah, silakan sini. Ya. Kita punya 32 jurnal. Oh, ada yang offline. Mungkin Ustadz Akil boleh bantu bikin daftar hadir ya, tanda tangan gitu misalnya, ya kan? Print aja. Oh ya, siapa? Ya, antum kalau sibuk nggak apa-apa. Oh, boleh, boleh. Ya. Sambil kayaknya masih dalam perjalanan itu dari Malaysia atau gimana? Kayaknya agak jauh ya. Set nafsi itu atau siapa ya itu bikinan daftar hadir lah ya biar bisa tanda tangan atau apa gitu ya ya. Nah ini ada juga yang hadir di sini namanya siapa nih kita sapa dulu. Muhammad Dafa. Oh, Dafa Arkaan, asisten jurnal apa Ustaz? Atijaroh ya. Atijaroh juga ini member Atijaroh. Azam Al Hanif juga ini Atijaroh temennya di sini. Azam di mana Azam? Oh lagi di Malang. Wah ini jam terbangnya mahasiswa udah luar biasa ya Unida ini ya. Saya aja kalah ya. Ya udah. Ini satunya temennya siapa namanya? Satriawan. Oh, Satriawan Fakor. Nah ini Arkaan, Dava Arkaan ya. Nah, sama Tijaroh juga. Ya. Eh, semester 22 jangan-jangan. Semester 2 juga. Tahun depan lanjut ya di sini ya, insya Allah ya. Ya, ya baik. Saya izin presentasi sedikit ya. Di sini kita punya 32 jurnal di Unida itu. Ya, dari yang terakreditasi. Jadi eh, jurnal itu tuh punya tingkat ya. Memang agak mungkin teman-teman baru tahu atau baru kenal atau mungkin sudah tahu ya, sudah tahu bahwa jurnal itu di Indonesia punya pemeringkatan. Ya, pemeringkatnya yaitu adalah pemerintah tentunya ya. Nah, di situ namanya Sinta. Ya. Sinta itu singkatan dari apa? Saya agak lupa dulu ada singkatannya katanya sih. Apa ya Ustadz Ferry ya singkatannya ya? Karena antum lebih senior kan mungkin lebih tahu ya. Saya nggak tahu lah lupa. Nah, jadi di Indonesia ini kalau kita lihat ya di grafik ini ada jurnal yang punya tingkatan, misalnya Sinta satu itu 147 ya. Sinta 2 punya 1000, Sinta 3 ini 1700, Sinta 4 3000, Sinta 5 3000 juga. Sinta 6 ada 400. Nah, ini adalah peringkat seluruh jurnal yang punya peringkat atau diperingkatkan di Indonesia itu ada di web Sinta Jurnal itu, ya kan? Nah, itu peringkatnya dasarnya apa? Yang paling tinggi adalah Sinta satu. Di situ punya kriteria masing-masing ya. Kalau di Unida apa ada yang Sinta satu? Jawabannya adalah belum ada. Ya. Karena Sinta satu itu biasanya terindeks. Silakan silakan. Nah, di sini juga atau apa? Antum apa? Oh boleh 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 boleh. Alkirom ya? Oh iya. Ini uh, Kirom. Alkirom ya di sini temannya ada di sini ada jajannya juga. Kalau kita punya jajan dikeluarin boleh ya teman-teman ya. Ya. Kalau punya aja kalau enggak ya saya juga nggak ada. Nah, kita eh, jurnal-jurnal itu diakreditasi oleh pemerintah ya. Pemerintah kita menjanjikan makan siang ya, tapi eh, belum jadi sabar sabar jangan keburu komen ya. Itu ternyata memang kewajiban di universitas itu sangat banyak dan kita sebagai mahasiswa itu bisa ikut tahu ya, bisa ikut tahu dan bisa ikut nyari potensi, gali potensi lah ya untuk di ranah-ranah.
kerjaan yang seperti ini. Ya, sekilas tentang itu jurnal dan akreditasinya. Ya, kita di Unida Gontor ini punya 22 jurnal yang terakreditasi. Ya, kalau kita mau nyari ya bisa dicari di sini jurnal ini ya. Contohnya gini nih, kita pengen tahu ya, eh, aja Unida Gontor ini punya apa? Nah, antum bisa klik ke Sinta. Ini umum sekali ya. Unida Gontor ini punya dosen 224, terus punya departemen ada 24, ada jurnal 22. Nah, itu ya. Tingkat Sinta kita ini ada di sini nih, ya. Nah, kita di sini nih punya jurnal-jurnal kita nih ada 22 jurnal yang terakreditasi, ya. Dan ada 10-an, 10 bukan 10, 10 juga jurnal terakreditasi, ya. Nah, apa aja jurnal yang belum terakreditasi? Yaitu contohnya jurnal-jurnal yang baru dan juga memang awalnya jurnal mahasiswa, ya kan? Kalau Atijarah itu di ini ya, di apa? Manajemen ya kan? Nah, itu jurnal yang terakreditasi. Tapi dia punya adik juga namanya IBMJ ya kan? Nah, teman-teman tahu ya mungkin ya yang itu. Nah, itu dia awalnya memang jadi jurnal mahasiswa. Tapi lama-lama pengelola itu ya curhat-curhat lah. Set kok jurnal kita nggak laris ya? Saya bilang akreditasi aja. Juga nanya akreditasi. Nggak laris itu karena sekarang orang nyari peringkat. Ya kayak Skora itu sekarang laris karena eh, orang nyari jasa. Ya, makanya kita kadang-kadang perlu juga untuk strategi marketingnya meningkat gitu ya. Nah, itu kenapa? Padahal sebenarnya kalau dari sisi potensi kita punya ya kan. Mahasiswa kita ini hebat-hebat loh. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris ya kan. Walaupun ya ada yang sebagian baru bisa naamla atau bisa apa, tapi nggak ada masalah itu sudah modal bagus. Saya nggak pernah lihat dan kita mungkin nggak pernah dengar ada mahasiswa di universitas itu hampir rata ya skill bahasa Arab bahasa Inggrisnya kayak di sini nih. Apalagi yang teman-teman lulus KMI atau pernah di pondok yang pondok alumni itu semuanya mesti punya dan mesti lumayan bisa untuk itu. Itu satu potensi ya. Dan kedua, kreativitas mahasiswa itu luar biasa. Ya, coba antum lihat ya misalnya kalau misalnya apa namanya itu kalau di asrama itu ya mereka eh, suka diskusi. Buktinya kalau misalnya malam tuh mereka ngumpul-ngumpul bikin diskusi. Nggak tahu apa yang didiskusikan, apakah tokoh, apakah film atau apa. Tapi mereka berarti punya kreativitas. Ya kan? Cuman tinggal kita bimbing aja. Atau ya termasuk kita jarang punya waktu juga untuk bimbing. Saya juga sering sebenarnya main ke asrama gitu nemuin teman-teman yang ya pecinta tulis dan juga Sama ente nggak ada ada sendiri. sore-sore mungkin banyak nyamuk Sendiri. atau gimana saya kurang tahu. Gimana? Tapi itu artinya bahwa mahasiswa kita ini punya pikiran gitu ya untuk Nggak ya bahasa. kadang mengisi kekosongan dengan yang lebih kosong lagi ya itu salah kita Oh juga bahasa. ya, untuk Agus kan namanya. ya. Nah itu sehingga dari dasar itulah beliau-beliau itu khususnya Bapak Wakil Rektor ya itu merekomendasikan agar kami ini juga mengelola mahasiswa-mahasiswa itu untuk ya diajak lah ya di apa namanya ya, ini ada yang nanya nih ya diajak untuk ikut tahu, ikut mengelola, ikut memanage dan ternyata hasilnya bagus ya. Sekarang kan sudah banyak ya teman-teman mahasiswa yang jadi panitia KA ya kan. Nah, dulu itu waktu saya tahun 2016 itu KA perdana itu. Wow, susahnya bukan main ngajak mahasiswa itu ikut itu. Tapi mereka lama-lama seneng gitu kan. Dan ya emang belum ada sih KA ketika itu perdana KA 2000 ya 2016-an itu perdana KA itu di Unida. Ya, saya ketika itu panitia perdana, ketika itu mahasiswa, mahasiswa pasca. Jadi dulu yang ngerjain tuh kami-kami yang guru dan mahasiswa pasca dan juga staf-staf itu kan yang ngerjain kegiatan-kegiatan itu. Nah, tapi ketika kita libatkan mahasiswa itu senang mereka itu, ya kan? Apalagi panitia kurban kan senang mereka nyate, makan gitu kan. Tapi ya terlepas dari itu ada pendidikannya ya, mereka dapat banyak pengalaman dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu akhirnya direkomendasikan oleh beliau agar juga eh, dalam hal yang akademik itu juga bisa sebenarnya ya. Buktinya kan di antara mahasiswa ada yang tembus program internasional kan ya ke Amerika terus ke mana itu Maroko kalau nggak salah atau kemana saya kurang paham gitu. Luar negeri lah intinya. Jangan-jangan nanti ada yang kemana dan lain sebagainya itu yang saya sebut bahwa mahasiswa kita ini punya potensi yang luar biasa. Ya atas dasar itulah kami buka rekrutmen.
Ya, memang ini kami bukanya udah lama sekali karena memang ketika itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang belum terprediksi dan akhirnya kita belum jalan. Tapi kita insya Allah komitmen mulai hari ini dan seterusnya kita akan jalan dan kemungkinan Ramadan nanti banyak forum-forum juga ya, forum-forum santai, forum-forum bebas ya untuk teman-teman kalau mau ikut ya kan. Nanti akpamnya gimana Set? Nah, nanti kita akpamkan ulang nanti ketika ketika awal sana itu nantilah. Jadi tanggalnya Ramadan pelaksanaannya, tapi nanti kita tanggalin kapan gitu, Syawal atau kapan gitu. Jadi bisa insya Allah lah ya. Rekamannya kan juga bisa di-share gitu ya. Jadi emang kita pengen membuat acara-acara seperti itu. Dan ini juga kami juga sudah koordinasi dengan DKP juga ya. Nanti kita akan duduk lebih lanjut dengan mereka-mereka untuk bagaimana kita mengelola teman-teman ini. Khususnya yang punya keterampilan bidang akademik dan minat lah ya. Minimal minat dulu. Kan misalnya orang, dia nggak suka akademik, mana mungkin dia daftar jadi asisten pengelola jurnal gitu kan. Nah, tapi di sini sudah banyak yang minat. Ya, tinggal kita ngelola dan juga bagaimana peraturan-peraturan ke depan dan juga bagaimana yang lain-lainnya. Ya, itu pengantar dari saya. Yang kedua, jurnal di Unida ya. Teman-teman bisa lihat di e-jurnal Unida, yaitu bisa browsing juga, atau bisa lihat di Sinta Jurnal. Ini saya paste lah ya ke grup ini ya. Ini link-link penting untuk antum lihat ya. Ini bukan link download aplikasi krek-krekan, bukan, tapi ini untuk link antum cari tahu ya. Nah, itu pengantar kita jurnal-jurnal itu apa saja, jumlahnya berapa, prodi mana aja yang punya. Hampir semua prodi punya sih ya. Kecuali kedokteran karena belum berdiri, tapi kemungkinan akan berdiri mungkin tahun depan sejalan dengan mahasiswanya sudah ada. Nah, itu selain itu kita juga ada data pengelolanya juga ya, data artikel juga. Ini mungkin nanti antum juga akan berkecimpung di sini ya untuk tahu apa aja sih penelitian yang sudah terbit di jurnal Unida. Ya, jangan-jangan itu bisa untuk kita lanjutkan jadi judul skripsi gitu kan? Ya, iya, karena penelitian-penelitian itu fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menginspirasi mahasiswa tentang penelitian selanjutnya. Ya, jadi di sini ada data lengkap ya. Kami sudah mendata lengkap sama Said Fazrul ya. Fazrul kemana ya? Tadi kayaknya ada. Itu eh, data jurnal kita, kapan akan akreditasi, siapa asatid pengelolanya, ya kan? Pengelolanya dari prodi apa, terus apa saja judul artikel yang sudah terbit. Ya, kecuali kalau jurnal yang sudah tua-tua, yang sudah lebih lama ada daripada Unida Gontor ini ya. Karena Unida Gontor kan baru ada tahun 2014. Sebelum itu sebenarnya sudah ada jurnal-jurnal yang lebih tua, seperti jurnal Sakofah, jurnal Kalimah, jurnal Istihad itu sudah lebih tua, ya lebih tua dari Unida malah. Nah itu kan kita nggak tahu tuh, ya. Nah, maksudnya kita kita cuma dapat berkasnya dikit sekali, ya. Nah ini kita pendataan-pendataan yang lama itu kita belum punya. Nah selain itu eh, ini data-datanya banyak ya, bisa antum cek nantilah ya. Ini saya share juga lah, sudah saya share kok. Jadi antum bisa, oh ternyata kita punya sejarah yang panjang gitu ya. Dosen-dosen kita itu ternyata dulu beliau aktif dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari. Yang kedua, eh, ini tentang bagaimana kita timingnya selanjutnya. Insya Allah kita nanti akan bikin pendataan ya, pendataan dan mungkin mulainya pendataan ini baru bisa efektif tahun depan karena jadwal kuliah kita kan belum keluar kan gitu kan. Nah, selain itu, kami juga punya jadwal pendampingan jurnal atau jadwal duduk bareng lah ya. Jadwal untuk ngopi-ngopi bareng di sini. Insya Allah anggaran kopi kita perbanyak ya. Kalau enggak, nanti saya tanjip-tanjip ke bagian-bagian lain lah kopi-kopinya itu. Di sini mau banyak peserta ngopi ya, Bang, gitu. Ya, sudah saya mukodimah juga. Nah, nanti kita akan ada misalnya dalam seminggu itu duduk bareng di kantor jurnal, kan? Misalnya jurnal apa nanti hari apa, ya jurnal apa nanti hari apa. Nah, nanti kita tentu akan melihat kesepakatan dari apa namanya kuliahnya teman-teman sekalian. Nah, kayak gitu. Termasuk kami juga selalu menyampaikan ke dosen prodi bahwa mohon ini ada waktu lah ya untuk ini karena teman-teman ini sudah punya minat yang luar biasa untuk mengelola. Jadi kita akan sampaikan banyak hal dan sosialisasikan secara luas. Nah, itu yang kedua tentang kegiatan ya. Untuk yang ketiga, ini Ramadan nanti insya Allah kita tetap akan ada forum-forum seperti ini, meskipun via Zoom. Ramadan kan sebenarnya antum
Ya mohon maaf ya, secara garis besar nggak ngerjakan apa-apa kan ya. Cuma puasa aja kan. Kadang tidur dan lain sebagainya. Ya mungkin yang punya kegiatan takbiran atau apa, ahlan wa sahlan nggak apa-apa kan gitu kan. Nah tapi yang agak kosong-kosong ini misalnya siang. Siang itu kan rawan ya kosong ya. Padahal kita sebenarnya ya bisa aja sih habis ngaji kita ya nongkrong bentar lah, ngobrol apa, ngobrol ilmu atau apa. Ya biar nanti malam tuh nggak capek gitu kan. Nggak capek begadang gitu. Jadi kita bisa cepet tidur malahan malam bangun sahur. Atau boleh aja kajiannya pagi-pagi. Kalau pagi-pagi itu kan rawan eding ya kan. Nah itu bisa juga habis subuh habis ngaji gitu kan kita misalnya kita ngaji bareng terus kita nanti ada ngobrol itu juga bisa pada waktu-waktu itu. Ya atau sore menunggu buka bersama. Ya jadi insya Allah kita akan adakan itu mungkin nanti secara musyawarah bisa komen di grup ya. Teman-teman nggak usah khawatir untuk komen di situ orangnya nggak ada yang sangar-sangar ya. Pengelola jurnal ini semuanya baik hati, rajin menabung, rendah hati, terus apa lagi ya Ustaz Ferry ya? Iya, toleran, apalagi itu. Tidak sombong. Oh, tidak sombong ya. Nah, itu juga insya Allah kita bareng-bareng musyawarah dalam menentukan ke depan kita akan bagaimana untuk kita sendiri, khususnya untuk kita sendiri ya, karena kita harus sadar bahwa tindakan kita ini berdampak pada universitas gitu kan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa antum mengelola jurnal ini meskipun nggak kelihatan gitu kan, nggak tampil-tampil di depan publik atau apa, itu dampaknya besar sekali ke universitas, ya sangat besar. Bahkan lebih dari itu, lebih lebih dari cuma sekedar apa, ini bisa menaikkan ranking universitas. Ya. Selain daripada itu, nanti antum jadi punya skill dan juga apa ya tambahan-tambahan pengalaman untuk wawasan pekerjaan, wawasan apa ke tahun depan. Bahkan meskipun nanti antum sudah nggak ada di Unida lagi atau cuma setahun, nanti lanjut di kampus lain. Set, boleh nggak kami ikut forum yang di sini? Boleh-boleh aja. Ya, malah bagus. Antum nanti ke depan misalnya ada yang jadi dosen atau yang jadi apa, antum masih punya koneksi dengan jurnalis ini ya luar biasa. Ya. Jadi itu maksud saya. Jadi meskipun antum nanti lanjut di kampus luar, kita nggak ada istilahnya mantan asisten, nggak ada asisten ya udah anggap aja seumur hidup gitu kan. Bukan hanya nyari pengalaman, tapi sampai serius di situ, sampai nanti antum ya mungkin ada yang jadi dosen, ada yang jadi praktisi itu kan sama aja kan gitu kan. Maksudnya sama aja itu kalau antum jadi praktisi, misalnya ya, jadi ahli bidang ekonomi tapi nggak punya gelar, tapi kan orang yang bisa dagang gitu kan, terus dia apa namanya punya pabrik, punya komunitas dan dia leader di situ kan dia secara otomatis punya ilmunya, meskipun dia nggak punya gelarnya kan gitu kan. Nah, itu namanya praktisi. Ya, sehingga juga tetap bisa juga untuk ikut di sini ya karena sebagai praktisi itu melihat oh ternyata ini artikelnya kajian ini sudah bagus atau masih perlu ditingkatkan atau perlu mengkaji yang lain itu juga perlu ya, jadi antum nggak harus berpikir bahwa anak S1 habis itu nanti S2 habis itu jadi dosen nggak mesti ya bahkan antum bisa jadi praktisi atau misalnya antum nggak mau program makan siang di Indonesia antum bisa keluar negeri misalnya gitu kan. Bisa keluar negeri bukan hanya makan siang yang antum dapatkan gitu kan. Nah itu antum bisa keluar negeri dan menetap di sana juga terkoneksi dengan kita di sini bisa aja. Ya. Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak usah mikir masa depan Indonesia banyak-banyak lah kan kita juga bukan presiden bukan siapa-siapa. Kita mikir masa depan kita sendiri aja kan itu. Itu aja kita mikir sendiri aja kadang nggak nyampe. Atau kita kadang udah mikir tapi nggak kerjain kan gitu. Nah, itu kita fokus ke situ aja. Ya karena hasil pemilu sudah kita nggak tahu. Ya kita fokus ke diri kita ya untuk peningkatan diri. Dan kalau teman-teman misalnya capek di Indonesia atau apa, ya bisa pergi ke luar negeri. Ya. Dan antum mengelola jurnal ini nanti kalau sudah banyak hal-hal yang dilakukan, nama akan kami taruh di platform jurnal di OJS. Ya. Termasuk di situ antum juga harus kita tuntut dan kita bimbing untuk publikasi artikel tiap tahun, misalnya kayak gitu. Ya. Kenapa? Kan antum itu kuliah kan? Nah, di kuliah itu ada tugas makalah nggak kadang-kadang? Nah, itu kalau diseriusi bisa kita terbitkan, ya kan, di jurnal lain. Kita ngumpulin tuh, apalagi teman-teman yang masih semester 2 kita ngumpulin tuh, misalnya sampai 4 tahun antum bisa menerbitkan 10 atau 12-an artikel. Itu nanti antum mau nyari beasiswa, itu gampang. Ya, jadi ada banyak banyak hal yang memang menunjang antum itu. Bukan hanya ekstrakurikuler. Karena sekarang semua pemberi beasiswa itu nggak mau lihat IPK doang. Gitu. Itu cuma di Indonesia aja. Degree IPK-nya Gian itu di Indonesia aja yang dicari kan.
Karena lamaran pekerjaan di Indonesia kan yang dicari itu yang punya kemampuan dewa gitu ya. Bisa Microsoft Word, bisa desain, bisa Microsoft Excel, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Wah, nggak kerja akhirnya, nggak ada yang bisa. Ya. Akhirnya kalah sama orang dalam kan gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita, nah, tuh. Makanya saya mau sampaikan dalam forum ini, mari kita pikirkan diri kita sendiri, ya kan? Terlepas dari nanti ada program makan siang apa enggak kan, kita tetap harus makan, ya kan? Harus nyari makan juga, ya. Nah, terus juga kita juga mikir karir akademik juga. Kalau teman-teman sudah minat banget di bidang akademik, nah jurnal ini adalah salah satu cara yang cukup cepat untuk mempercepat antum di jalur itu. Ya, dapat beasiswa dan lain sebagainya itu bisa gara-gara menulis. Ya, termasuk dulu kayak Ahmad Fuadi itu kan menulis, tapi beliau nulisnya novel ya, kan gitu kan. Nah, kalau kita kan udah kadung, nggak punya imajinasi, ya kita nulis ilmiah aja lah misalnya gitu. Nanti lama-lama kan kita bisa nulis yang imajinasi kayak gitu. Nah, ini adalah termasuk saya bilang ke antum ini adalah karir ya. Karir itu apa sih ya? Ya jenjang pengalaman yang nanti akan menghasilkan sarana antum mencari nafkah untuk apa namanya dan lain sebagainya. Itu soal nanti. Tapi kita harus mulai sekarang. Gitu. Ya. Nah, itu pengantar dari saya cuma itu saja. Ya, ada 3 program penting ya. Yang pertama nanti kita akan ada apa semester depan itu agenda dengan Bapak Wakil Rektor ya, baik itu pembukaan atau penutupan atau evaluasi dari beliau sudah siap untuk mengisi kita dan apa istilahnya ya berdiskusi dengan kita tentang itu. Yang kedua adalah program internal pengelola, ya kan? Program internal rekan-rekan staf pengelola. Ini adalah kantor kita bersama ya, jadi jangan malu-malu kalau ke sini misalnya mau ngerjakan atau mau nanya, sekedar mau konsultasi atau apa, jangan malu-malu untuk ke sini. Ya. Ini kantor publik gitu ya, bukan kantor saya saja atau bukan kantornya staf jurnal aja, bukan. Teman-teman kalau butuh apa atau dapat tugas dari dosen apa dan antum nggak tahu, antum berhak untuk nanya di grup, di sini atau di mana. Ya. Jadi masalah itu jangan diselesaikan sendiri sebelum konsultasi. Ya. Kita kadang-kadang kan ingin menyelesaikan masalah sendiri ya. Kadang masalah yang tingkatnya seperti sekarang itu nggak mesti bisa antum selesaikan sendiri. Antum perlu ngobrol ke dosen, ke teman-teman dan lain sebagainya. Ya. Kalau waktu antum ke MI kan masalahnya kan gampang. Paling gembok hilang kuncinya lah. Itu masalahnya tinggal apa kan, gunting gembok kan gitu kan. Atau apa. Masalah-masalah itu ke MI bisa selesai. Tapi kalau masalah di sini itu sekarang udah beda. Ya, kadang antum nggak bisa melakukan sesuatu bukan karena antumnya nggak bisa. Bisa jadi fasilitas dan sarana prasarananya nggak ada. Itu antum bisa nego untuk dapat itu. Ya kan? Nah, jadi kalian nih, antum tuh pengen bisa mengelola OJS jurnal atau ya online jurnal sistem gitu ya. Nah, itu antum perlu untuk sering-sering belajar ke sini. Ya. Kenapa saya bisa? Karena saya sudah belajar ini dari tahun 2018-an. Jadi kan sudah lama, jadi saya bisa. Ya. Kalau teman-teman yang baru kan, ya wajar kalau nggak bisa. Dan kami pun akan mengajarkan dengan senang hati. Kalau teman-teman pengen Zoom atau pengen forum, Sat, kita buat ada forum apa lagi yuk untuk ini, boleh aja. Usul aja di grup. Di grup itu boleh usul ya, boleh usul, boleh usil, semuanya boleh. Ya, kita insya Allah menanggapi semuanya karena kita senang ya bahwa teman-teman ini punya rasa, ya, punya semangat yang tinggi dalam mengembangkan potensi dirinya melalui bidang akademik. Ya, ini sekarang ini kita sesi dengan Putra. Insya Allah mungkin kapan ya kita sesi dengan Putri ya? Ya, kita sesi dengan putrinya kapan nanti itu kita bisa bareng-bareng ini. Oh, saya menyapa dulu nih teman-teman asatid di Zoom ini ada Ustazah Dwi. Ustazah Dwi itu adalah dosen HI di Mantingan ya. Beliau mengelola jurnal mediasi. Ada Ustadz Hafidz Zakiuddin juga. Beliau ini mengelola jurnal yang eksekutif ya ini jurnal of Critical Realism ya. Jokris ini jurnal universitas. Ada juga Ustadz Ahmad Reza Utama, katanya lagi kuliah nih atau gimana Ustadz Reza ya. Beliau juga ngelola jurnal Tasfiyah Sinta 3 ya. Mungkin tim-timnya Ustadz Reza nanti merapat atau apa bisa diinikan lagi ya. Ini banyak sekali yang bisa kita bicarakan di sini dan juga kita ingin rumah jurnal ini adalah sarana ya, sarana untuk pengembangan diri. Khususnya teman-teman yang pengen tahu tentang mengelola jurnal, menulis artikel jurnal dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu komitmen kami di sini untuk bisa meningkatkan ya kapasitas anak-anak sekalian dan rekan-rekan pengelola jurnal juga kita apa berikan semacam wadah ya untuk bisa komunikasi, untuk bisa tanya jawab dan lain sebagainya.
Itu saja dari saya. Ini setelah ini adalah diskusi ya. Diskusi itu nyantai. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah ada. Apa programnya atau apa keinginannya ke depan atau di jurnal mana. Kalau tadi di sini sudah ada yang offline di sini ada Dava Arkaan ya, pengelola jurnal Atijaroh. Ini anggotanya Ustadz Sorry Tua ya. Terus ada juga eh, Ustadz Satriawan ya, Satriawan ya. Satriawan sama juga Atijaroh juga. Al-Kirom ini ngelola jurnal apa? Dauliyah. Ini ada Al-Kirom HI Dauliyah semester berapa tuh? Semester 4. Semester 4 di sini ya. Terus di sini itu juga ada Azan tadi sudah kita ngobrol. Ada Ahmed Zidan As'ari. Ahmad Zidane As'ari. Ini antum asisten jurnal apa ya? Sat ya? Sat Zidane. Zidane ini ya. Jurnal Agro, Sat. Jurnal Agro, jurnal Agrotech apa ini apa namanya? Kan Agro ya. Agrotech Science ya. Agrotek Agrotech Science. Iya. Hmm. yang warna hijau. Ya, ya agro kayaknya semuanya warna hijau ya. Oh iya. Agrotech ya betul itu. Terus Agrotech Science ya. Berarti antum sama Ustadz siapa di sana Ustadz? Sama pembimbingnya Saza Dewi. Ustadz Dewi ini ya, Dwi ya. Ustadz Dewi apa namanya Maharani ya kalau nggak salah ya. Iya, Ya, iya, Sat. ya. Oke. Terus ini juga ada Rosid. Rosid ini pengelola jurnal apa ya Ustadz Rosid ya? Halo, sehat ini ya. Rosid Pakot apa Rosid siapa ini? Saya agak lupa datanya. Sini ada nggak ya kira-kira ya? Rosid, Rosid. Hmm, Rosid nggak ada ya sini. Eh, oh belum terdaftar ya? Ya nanti ini setelah ini nanti akan diatur lah oleh Samil nanti ya. Oke, Rosid ini apa ya jurnalnya? Rosid. Terus ada Istaufal Ahdi. Istaufal Ahdi ini jurnal apa ya? Ini tadi ada Sofar tadi kok pergi ya? Oh masih sinyalnya masih putus-putus ya. Nah, kapan-kapan bisa nongkrong bareng aja di kantor jurnal ya, biar lebih simpel dan lebih menyenangkan ya. Intinya melalui video ini dan juga acara ini, kami mensosialisasikan secara awal bahwa kegiatan kita ke depan adalah tiga hal tadi itu. Pertama bersama rektor, ya kan. Yang kedua bersama pengelola jurnal masing-masing, ya kan. Yang ketiga bersama kami di rumah jurnal, yaitu pelatihan-pelatihan dan sesi-sesi yang banyak. Ya, sebagian tutorial sudah kami buat, tapi nanti akan ada lagi dan ada lagi dan banyak lagi. Ya, jadi ada tiga hal itu. Soal nanti bagaimana mengerjakan dan apa yang harus dikerjakan itu bisa nonton dan ikut proyek-proyek dosennya. Ya, khususnya tahun ini banyak sekali yang akan akreditasi jurnalnya. Ada 8, 9 jurnal yang akan akreditasi di tahun 2024 ini. Ya, kita harapkan bisa mendapatkan hasil yang baik, khususnya bisa sampai Sinta 2 semuanya ya, biar lebih apa keren gitu ya. Nah, itu karena itulah kita akan startnya nanti adalah Ramadan ini. Ya, atau kemungkinan ya setelah ujian nanti kita udah start ini ya. Start Zoom-Zoom dan lain sebagainya. Itu kita juga akan mengerjakan banyak hal tentang itu. Baik, itu saja dari saya. Jadi kita rapat itu simpel saja. Kalau ada tanya jawab juga boleh. Ini teman-teman yang di sini mau nanya, bebas. Ada pertanyaan? Oh, nggak ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan, saya juga senang. Berarti saya nggak harus jawab sesuatu ya. Tapi intinya itu tadi ya. Kita akan jalan. Oh ya, saya juga menginfokan juga bahwa kalau teman-teman mau ikut, sore ini kita ada doa bersama ya, online ya, bersama wali, khususnya wali teman-teman yang rumah jurnal. Tapi antum juga boleh ngundang wali juga, karena kan bukan bukan wali band ya, tapi wali-wali antum ya. Kita ada agenda doa bersama sore ini ya. Nggak apa kita online Zoom, karena kita nanti akan banyak acara kayak gitu bersama wali dan lain sebagainya.
Ya supaya apa? Ya bukan validasi sih ya, tapi apa ya namanya itu? Ya, supaya menyampaikan bahwa teman-teman di sini sangat semangat dan benar-benar dibimbing oleh dosennya. Ya, di antaranya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sore insya Allah jam 5 kita akan online dan itu bebas ya online-nya Zoom. Ada live YouTube-nya juga insya Allah. Ya, jadi insya Allah bisa ngikutin dan juga lewat Zoom bisa denger denger cerita-cerita apa aja kita atau ngaji apa aja atau mungkin khataman ya. Kita tetap ada itu kegiatan-kegiatan itu tadi supaya kita apa namanya tetap eh, apa ya istilahnya silaturahimnya jalan ya antara kita eh, pengelola jurnal juga teman-teman asisten dan juga Bapak Ibu wali santri sekalian. Baik itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir adalah semangat terus untuk ujiannya ya. Dan kalau misalnya bingung ada tugas-tugas atau apa juga boleh ngobrol sama kita juga. Karena kita juga misalnya tentang artikel atau apa itu bebas lah kita ngobrol bareng-bareng. Yang penting masalahnya bisa selesai. Itu yang paling penting dari kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.